Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang Bu Guru banggakan dan yang Bu Guru sayangi? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah walaupun melalui video ya anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak semuanya, semoga dengan membaca doa tadi kita dimudahkan untuk menerima pelajaran dan dimudahkan untuk memahami. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan hari ini, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Dalam tema cita-citaku menjadi anak soleh, nanti ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang jujur, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang ketiga adalah saling menghargai sesama. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang jujur. Orang yang jujur disayang Allah. Arti jujur menurut bahasa adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Arti jujur menurut istilah adalah keselarasan antara ucapan, tindakan, dan kenyataan. Bisa diartikan bahwa jujur itu adalah berbicara dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Lawan dari kata jujur adalah dusta, atau kalau biasa kita sebut dengan bohong. Dusta yaitu memberitahukan sesuatu berlainan dengan yang sebenarnya. Macam-macam perilaku jujur. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Tentunya dalam hadis, yaitu dikatakan hadis Rasulullah, itu Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka ketika kita melakukan ibadah, niat kita dari awal sampai akhir harus sesuai. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Tentu kita ketika kita mengucapkan sesuatu harus jujur sesuai dengan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah jujur dalam kemauan. Tentunya di sini kita memiliki kemauan, tentunya kemauan yang baik, maka harus kita wujudkan, harus percaya diri untuk melakukannya. Yang keempat adalah jujur dalam menepati janji. Nah, tentunya kita pernah kita berjanji kepada teman kita, maka kita harus menepatinya. Yang kelima, jujur dalam berbuat. Nah, ini kita selain jujur dalam ucapan, kita harus jujur dalam perbuatan. Misalkan ketika kita sedang ulangan, kita kerjakan dengan baik, tidak boleh mencontai. Kemudian beberapa perilaku jujur. Jujur kepada Allah. Nah, tentunya kita wajib karena Allah melihat setiap perbuatan kita dimanapun dan kapanpun, maka kita harus jujur dalam berbuat. Jujur kepada Allah dalam setiap kita ibadah kita, dalam puasa kita. Mungkin orang lain tidak tahu tentang puasa kita, tapi Allah tahu.
Jujur kepada diri sendiri, ya tentunya kita harus paham atas diri kita sendiri, apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai. Terus tentunya kita akan merasakan diri kita kalau misalkan ya untuk tubuh kita kalau baru tidak sehat, kita bisa merasakannya, maka kita harus istirahat. Kalau kita merasa lapar, kita harus makan. Nah, itu untuk jujur kepada diri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah jujur kepada orang lain. Nah, tentu ya di sini ya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman kita harus jujur, harus berkata, harus bertindak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya kita akan masuk ke hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat artinya perilaku menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain. Patuh artinya perilaku suka menurut dan taat kepada perintah. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua antara lain bertutur kata yang sopan dan santun. 2. Mendengarkan nasihat dan perintah orang tua. 3. Mendoakan orang tua. Yang keempat, menjaga pesan dan wasiat orang tua. Menjaga pesan dan memberikan dan pemberian orang tua. 5. Menjalankan wasiat orang tua dengan ikhlas. Selanjutnya perilaku hormat dan patuh kepada guru. Tentunya ya. Yang pertama, penyimak pelajaran dari guru dengan baik. Kita mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, bertutur kata sopan dan santun kepada guru. Yang ketiga, tersenyum dan mengucapkan salam ketika bertemu guru. Ya. Yang keempat, mendoakan guru. Yang kelima, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, oleh Bapak Ibu. Untuk pembahasan yang ketiga, indahnya saling menghargai. Saling menghargai menurut bahasa artinya menghormati. Saling menghargai menurut istilah artinya menghormati kondisi, pikiran, gagasan, dan anggapan berbeda dengan orang lain. Sikap saling menghargai antara lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain. Kemudian manfaat perilaku saling menghargai. Yang pertama adalah kita menjaga kerukunan. 2. Mempererat silaturahmi. 3. Mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, kalau kita menghargai orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain. Nah, ini lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ada 5 soal. Dari soal yang pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat, serta soal yang kelima. Silahkan dicermati dengan baik-baik pertanyaannya, kemudian kerjakan di lembar jawaban siswa. Nah, tulis nama, nomor absen, dan kelas. Selanjutnya kesimpulan. Bisa kalian lihat di slide ya anak-anak semuanya, apa itu jujur, apa itu hormat dan patuh kepada orang tua, apa arti dari menghargai, dan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, maka kita harus berperilaku terpuji. Nah, cukup sekian anak-anak semuanya. Demikian pemaparan materi dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.